Nah, proses perjalanan Nabi Musa di Larung ini sebenarnya adalah dari akal menuju rasa. Makanya di Larung namanya sungai itu ujungnya ada di samudra. Jadi dari perjalanan itu di Larung itu sebenarnya sedang menuju kepada samudra rasa. Sedangkan di dalam rasa atau sampai ke samudra rasa harus fana. Tapi di sini kan terhenti dulu. Stepnya itu terhenti dulu ditemukan oleh istrinya Fir'aun, oleh cerita Nabi Musa yang dilarung oleh ibunya. Itu maksudnya apa? Dan mari kita kupas secara perlahan maksud dari Nabi Musa dilarung dalam sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai bahagia. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu saat ini? Tetap tenang, damai, bahagia. Tetap dalam kesadaran, kasunyatan, menikmati saat ini, sekarang ini. Dan mari kita masuk ke dalam tema. Dalam kisahnya, pada saat itu Fir'aun itu membunuh atau memerintahkan para pengikutnya, para prajuritnya untuk membunuh bayi laki-laki yang baru terlahir. Dan di situ Nabi Musa itu dilarung oleh ibunya sehingga ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Maksudnya itu apa Bapak Ibu? Mari kita kupas. Pertama, bayi laki-laki itu maksudnya adalah kesucian. Sedangkan Nabi Musa itu secara hakikat adalah akal. Jadi bayi Nabi Musa secara hakikat itu adalah akal yang masih suci. Sedangkan Fir'aun itu ego. Jadi sang ego yang mau membunuh akal sehat, sang ego yang mau menguasai akal sehat, karena Fir'aun itu ego. Nabi Musa, bayi Nabi Musa itu akal yang suci, makanya dilambangkan dengan bayi. Terus ibu Nabi Musa, kenapa ibunya Nabi Musa itu melarung Nabi Musa di air agar terhanyut dalam air ini, kemambang, sehingga bayinya Nabi Musa justru malah ditemukan oleh istrinya Fir'aun, oleh pasangannya Fir'aun. Itu maksudnya apa? Lah, ibunya Nabi Musa kalau dalam diri kita itu adalah keimanan. Ibunya Nabi Musa itu adalah keberserahan, sehingga menyerahkan akal ini kepada alur kehidupan. Sungai ini melambangkan alur kehidupan ilahi, jadi arus ilahi yang murni. Jadi akalnya ini diserahkan kepadanya, makanya ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Sedangkan ada Fir'aun, ya pasti ada pasangannya Fir'aun, ya ini istrinya Fir'aun. Maksudnya apa? Ada nafsu, yuk ada cinta. Ada ego, yuk ada welas asih. Gitu loh. Jadi akal pikiran yang masih murni ini diserahkan kepada Tuhannya biar mengalir apa adanya, sehingga di saat ini mengalir, sampailah kepada cinta kasih, sampailah kepada keyakinan, sampailah kepada cahaya murni, cahaya sejati yang akan merawat akal pikiran kita ini. Jadi ini adalah step by step cerita, kajian ya di dalam diri kita sendiri. Sehingga Nabi Musa itu dibesarkan, dirawat, justru malah di kerajaannya Fir'aun dengan keberlimpahan, dengan dunia yang wow gitu. Tapi di situ akalnya karena sudah diasuh
oleh cinta kasih, oleh cahaya murni yaitu istrinya Fir'aun, akal ini tidak melekat kepada dunia pangkat, jabatan dan sebagainya. Sehingga akal ini bertumbuh semakin kritis, semakin kritis, semakin kritis. Pada akhirnya dalam cerita Nabi Musa kan nanti pencarian Tuhan, perjalanan untuk pencarian Tuhan, karena akal pikiran ini telah diserahkan kepada cahaya murni, cahaya sejati, cinta kasih yaitu istrinya Fir'aun. Sehingga akal ini bertumbuh, semakin berkembang. Tapi akal ini dalam cerita tersebut semakin bertumbuh, semakin berkembang, itu belum benar-benar murni. Belum, masih ada, karena yang namanya akal, biarpun akal itu ibaratnya letaknya kecerdasan, tapi kalau akal ini belum difanakan, maka akal ini akan cerdas, tapi masih ada getaran egonya. Makanya Nabi Musa menganggap dirinya adalah manusia yang paling cerdas kala itu, sehingga kan kalau dalam ceritanya ditegurlah oleh Tuhan kita, nanti dulu, temui dulu hambaku yang soleh, yang mendapatkan ilmu dari sisiku. Nah ini, karena akal di situ masih ada yang namanya rasa merasa. Jika akal ini belum benar-benar ditundukkan, leburkan ke dalam hati. Nah, proses perjalanan Nabi Musa di Larung ini sebenarnya adalah dari akal menuju rasa. Makanya di Larung namanya sungai itu ujungnya ada di samudra. Jadi dari perjalanan itu, di Larung itu sebenarnya sedang menuju kepada samudra rasa. Sedangkan di dalam rasa atau sampai ke samudra rasa harus fana. Tapi di sini kan terhenti dulu. Stepnya itu terhenti dulu, ditemukan oleh istrinya Fir'aun, oleh cinta kasih, sehingga dirawat agar akalnya itu tetap suci, agar akalnya itu tidak melekat kepada dunia dan sebagainya. Jadi cerita Fir'aun, aliran sungai, terus apa lagi ya, ditemukan oleh istrinya Fir'aun, itu semua ada di dalam diri pribadi masing-masing. Itu tadi Fir'aun adalah, yang pertama adalah ego nih. Fir'aun pertama adalah ego. Ibunya Nabi Musa adalah tentang keimanan, keberserahan. Nabi Musanya adalah akal. Arus sungai itu adalah akal mengikuti arus kehidupan ilahi, alur ilahi, cahaya ilahi, sehingga sampai kepada istrinya Fir'aun adalah cinta kasih, cahaya yang ada di dalam dada. Lah, kalau yang sudah pertama kan Fir'aun di sini nih, yang kedua adalah Fir'aun yang di sini, nafsu. Tadi ego, sekarang nafsu. Pasangannya Fir'aun, nafsu adalah Fir'aun kan negatif, istrinya positif gitu loh. Ini nafsu, ini cinta yang murni, cinta yang suci, sehingga sang akal itu tercahayai terus, teraliri oleh cahaya kemurnian, oleh cahaya cinta kasih ilahi, sehingga tumbuh besar. Dan nanti ada cerita selanjutnya nih Bapak Ibu. Mungkin itu dulu, cukup sampai di sini dulu. Nanti di video selanjutnya kita kupas makna hakikatnya Nabi Musa menjotos atau menempeling prajuritnya Fir'aun. Karena urutan Nabi Musa kecil, Nabi Musa yaitu membunuh atau menjotos atau memukul pengikutnya Fir'aun, prajuritnya Fir'aun, sehingga di situ mencari tanah yang dijanjikan, nanti ketemu Nabi Khidir, nanti apalagi ya, nanti masuk ke dalam gua Tursina, gunung Tursina. Ini sebenarnya ada di dalam pribadi kita ini, asal kita mau mengheningkan cita, memahami ayat-ayat yang tertulis, menuju kepada ayat-ayat yang tanpa tulisan. Maksudnya membaca ayat yang tersirat untuk memahami yang membaca ayat yang tersurat untuk memahami ayat yang tersirat. Jadi tunggu video berikutnya Bapak Ibu, urut-urutan cerita Nabi Musa secara hakikat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
Rahayu, Rahayu.